Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatima Bandri, NPM 115020003. Prodi Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sampai dengan 2018. Apa itu Renstra? Renstra atau rencana strategis adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang dicapai, yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategis atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan satuan kerja perangkat daerah, Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1 sampai 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam perhitungan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari perbuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikan secara sistematik untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan. Kemudian kita lanjut ke visi dari Kementerian Kesehatan, yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah 1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat. 2. Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular. 3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi, serta gender dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009. 4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin. Yang kelima, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%. 6. Terpenuhnya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di daerah tertinggal atau terpencil, kepulauan atau DTPK. 7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian masyarakat tidak menular. 8. Seluruh kabupaten atau kota melaksanakan standar pelayanan minimum. Kemudian kita lanjut ke adanya misi. Misi dari program tersebut. Untuk mendukung visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut. Yang pertama, mendorong penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, kemitraan swasta, dan lintas sektor. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya kesehatan atau SDK secara merata, baik kuantitas, kualitas, dan distribusinya. Yang ketiga, masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu angka kematian ibu atau AKI, angka kematian bayi atau AKB, dan status gizi masyarakat masih berfluktuasi, mengalami peningkatan dan penurunan, dan belum mencapai target nasional standar pelayanan minimal SPM dan Millennium Development Goals atau MDGs. Kemudian kita lanjut ke adanya rumusan penyebab masalah. Secara umum, angka kesakitan akibat penyakit menular dapat diturunkan, namun penyakit infeksi dan penyakit menular khususnya ATM, yaitu AIDS atau HIV, TBC, dan malaria masih tinggi dan memerlukan upaya serius untuk menyelesaikannya. Di samping itu, terjadi peningkatan penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian. Kemudian kita lanjut ke 5, adanya rumusan prioritas masalah. Masalah lain yang dihadapi adalah belum mencukupi tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis, kualitas, dan distribusinya secara proporsional, yang akan mempengaruhi terhadap akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat menimbulkan permasalahan pada sistem rujukan dan penanganan kasus tertentu. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah ditetapkan kebijakan desentralisasi yang mengakibatkan
keterbatasan data dalam pemerataan masalah dan penyusunan kebijakan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Masyarakat masih ditetapkan pada posisi sebagai objek pembangunan kesehatan, promosi kesehatan, belum banyak perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kesehatan masih rendah. Kemudian kita adanya rumusan kegiatan, yaitu program prioritas yang telah ditetapkan dalam rangka mempercepat tercapainya visi dan misi adalah sebagai berikut. Yang pertama, program pengadaan obat, pengawasan obat, makanan, dan pembangunan dan pengembangan obat asli Indonesia. Yang kedua, program peningkatan upaya kesehatan masyarakat. Yang ketiga, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, program kebaikan gizi masyarakat, 5 program pengendalian masyarakat dan penyehatan lingkungan. Program standarisasi pelayanan kesehatan, program jaminan pemeliharaan kesehatan, dan program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak, dan lansia. Kemudian lanjut ke program pendukung yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program pelayanan administrasi pelayanan perkantoran. Yang kedua, program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD. Dan yang ketiga, program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kerja. Kemudian kita lanjut, adanya asumsi atau peramalan sumber daya, yaitu untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan kesehatan diperlukan pemikiran tidak konvensional mengenai kebijakan program kesehatan masyarakat dan sektor kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan lainnya, terutama yang berada di luar domain sektor kesehatan. Reformasi kesehatan masyarakat yang meliputi reformasi kebijakan SDM kesehatan, reformasi kebijakan pembiayaan kesehatan, reformasi kebijakan pelayanan kesehatan, dan reformasi untuk kebijakan yang terkait dengan terselenggaraannya good governance untuk harus dilakukan. Kemudian lanjut ke adanya strategi pendekatan. Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut memelihara kesehatan sendiri, melakukan upaya proaktif, tidak menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai produktif. Upaya produktif dan preventif perlu ditingkatkan untuk pengendalian angka kesakitan yang memicu dan mencegah hilangnya produktivitas, serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah. Perlu pula diperhatikan adanya perkembangan lingkungan strategis, baik dalam lingkungan internasional, nasional, dan lokal yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Kemudian lanjut, yang ke-9, adanya kelompok sasaran. Poskesdes dapat dikatakan sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya untuk masyarakat dan dukungan pemerintah. Pelayanan meliputi upaya-upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya. Poskesdes juga diharapkan sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi sebagai UKBM lain yang dibutuhkan masyarakat desa. Dengan demikian, Poskesdes juga berperan sebagai koordinator UKBM tersebut. Salah satu kriteria desa siaga adalah memiliki satu Poskesdes. Jumlah Poskesdes tercatat pada profil kesehatan Indonesia tahun 2018 sebanyak 11.287 unit. Sementara hasil pengumpulan data tahun 2008 jumlah Poskesdes di Sulawesi Selatan sebanyak 881 unit. Pada tahun 2009 meningkat sebesar 1.004 unit. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 1.433 unit. Dan pada tahun 2011 meningkat 1.435 unit. Dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.517 unit. Kemudian lanjut ke adanya waktu pelaksanaan program. Waktu pelaksanaan program PHBS itu bisa di tempat kerja, sarana kesehatan tempat umum, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat yang terlibat di setiap tatanan.
Kemudian adanya organisasi dan tenaga pelaksana, yaitu struktur organisasi. Kepala dinas, salah satunya yaitu kepala dinas, sekretaris, bidang bina pelayanan kesehatan atau Yankes, bidang bina pengendalian masyarakat dan penyehatan lingkungan atau P2PL. Yang kelima, bidang bina kesehatan masyarakat yaitu Kesmas, dan yang keenam, bidang bina pengembangan sumber daya kesehatan. Yang ketujuh, unit pelaksanaan teknis dinas UPTD. Yang ke-8, kelompok jabatan fungsional. Kemudian kita lanjut ke adanya rincian pembiayaan. Yang pertama, anggaran pembangunan Kementerian Kesehatan. Teman-teman bisa lihat di situ tertulis ada total anggaran demonstrasi pada tahun 2011. Nah, di sini juga ada gambaran program pelaksanaannya. Dan kemudian kita lanjut ke yang kedua, anggaran pembangunan daerah. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat alokasi pembiayaan kesehatan pada tahun 2010. Kemudian kita lanjut ke pembiayaan kesehatan oleh masyarakat. Sejak lama sudah dikembangkan bagaimana cara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Pada saat ini perkembangan berbagai cara pembiayaan kesehatan berupaya, yaitu dana sehat, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, dan asuransi jiwa lainnya. Kemudian, namun demikian, cakupan atau kepesertaan masyarakat terhadap berbagai jenis pembiayaan kesehatan ini masih sangat rendah. Menurut data dari profil kesehatan kabupaten atau kota tahun 2011, masyarakat yang tercakup jaminan pembiayaan kesehatan baru 93,58%. Sebagian besar tercakup dalam Askes, kemudian kartu jam Kesmas, jam Sostek, dan asuransi lainnya. Kemudian kita lanjut ke pembiayaan kesehatan gratis. Salah satu program unggul pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat. Program tersebut berjalan sejak bulan Juli 2008. Kepesertaan pelayanan kesehatan gratis ini diperuntukkan bagi seluruh penduduk Sulawesi Selatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lain dan memiliki kartu identitas sebagai penduduk Sulawesi Selatan. Nah, di sini ada gambaran program kegiatannya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kita lanjut ke adanya target program. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tren realisasi SPM sudah cukup baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun beberapa indikator masih perlu peningkatan realisasi pencapaian seperti presentasi kecakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, presentase kecakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani, dan presentasi cakup pelayanan anak balita. Kemudian yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Keterkaitan antara rencana strategis demi tercapainya administrasi pembangunan bagi kesehatan, yaitu untuk memantau atau mengevaluasi pelaksanaan pembangunan serta mengambil langkah-langkah apabila dari hasil pemantauan diperlukan pemecahan masalah atau perubahan pada upaya pembangunan yang direncanakan. Sekian dan terima kasih. Itulah penyampaian hasil dari Renstra yang saya punya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.